Halo semuanya, perkenalkan saya Aldila, mahasiswi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia, akan membawakan presentasi sebagai pemenuhan tugas abnormal psikologi. Kita akan menganalisis secara mendalam sebuah kasus nyata menggunakan lensa 4 teori psikologi yang berbeda. Tujuan utama kita adalah untuk memahami bagaimana teori-teori ini menjelaskan suatu kondisi gangguan mental serta menelaah kekuatan dan keterbatasan masing-masing dalam konteks penanganan. Kasus yang akan kita bedah hari ini adalah studi kasus menarik tentang seorang atlet orienteering wanita berusia 23 tahun yang mengalami transisi dari perilaku makan tidak teratur menuju diagnosis anoreksia nervosa. Kasus ini yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Psychology memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan seorang individu dengan gangguan makan dan tantangan dalam pendekatan multidisipliner. Sebelum kita masuk ke analisis kasus, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu gangguan makan. Gangguan makan adalah kondisi psikologis kompleks yang melibatkan gangguan serius dalam perilaku makan, pikiran, dan emosi. Gangguan ini adalah kondisi multifaktorial yang berada dalam spektrum. Penting untuk membedakan antara disorder eating atau perilaku makan tidak teratur atau DE dan eating disorder atau gangguan makan klinis atau ED. DE mencakup perilaku patologis yang bertujuan untuk mengurangi berat badan secara periodik seperti pembatasan makan, penggunaan pil penurun berat badan, makan berlebihan, dan purging, atau untuk meningkatkan kinerja olahraga. Sementara itu, ED adalah kondisi yang lebih parah dan sering terjadi, di mana perilaku seperti puasa ekstrim, makan berlebihan, atau purging terjadi beberapa kali seminggu dan secara signifikan mengganggu kehidupan sehari-hari individu. Dalam kasus yang akan kita bahas, fokusnya adalah pada anoreksia nervosa atau AN yang merupakan salah satu jenis gangguan makan. Anoreksia nervosa ditandai dengan pembatasan asupan energi yang signifikan, rasa takut yang intens akan penambahan berat badan atau menjadi gemuk, dan gangguan pada persepsi bentuk atau berat badan. Atlet dalam studi kasus ini memiliki asupan energi yang rendah, yaitu 1.200 kilokalori per hari. Berat badan rendah yaitu 50,1 kilo, BMI 16,9, dan amonore. Gejala fisik dari anoreksia nervosa bisa sangat parah, seperti penurunan massa tulang, masalah kardiovaskular, amenore atau tidak adanya menstruasi, dan defisiensi zat besi yang semuanya dapat menghambat kinerja dan kualitas hidup. Sayangnya, diagnosis gangguan makan seringkali tertunda karena gejala bisa tersembunyi dalam waktu yang lama. Untuk mendiagnosis gangguan makan, para profesional menggunakan manual seperti Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5-TR dan International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems atau ICD-10-CM. Dalam kasus atlet orienteering ini, pada awalnya ia tidak memenuhi kriteria ED, namun sudah menunjukkan beberapa gejala DE. Diagnosis anoreksia nervosa baru diberikan pada Februari 2023 setelah kondisinya memburuk secara signifikan. Penanganan gangguan makan termasuk anoreksia nervosa sangat menekankan pendekatan multidisipliner. Ini berarti melibatkan tim profesional kesehatan dari berbagai bidang seperti dokter, psikiater, dan ahli gizi. Dokter bertanggung jawab untuk menilai kesehatan umum atlet, meresepkan obat jika diperlukan, dan merekomendasikan intervensi kesehatan mental serta nutrisi.
Ahli gizi akan memeriksa pola makan, memantau gejala fisik, dan mengembangkan rencana nutrisi yang disesuaikan. Sementara itu, psikologi dan psikiater akan memberikan psikoterapi, memantau kemajuan kesehatan mental, dan meresepkan obat jika diperlukan. Tim multidisipliner ini juga dapat diperluas dengan melibatkan fisioterapis, pelatih, anggota keluarga, atau rekan tim yang penting bagi pemulihan atlet. Namun, kasus atlet ini menyoroti kelemahan krusial dalam implementasi pendekatan multidisipliner. Salah satu masalah utama adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar anggota tim medis. Tim tidak pernah mengadakan pertemuan bersama untuk membahas kondisi atlet dan rekomendasi perawatan selanjutnya. Ini berarti informasi mengenai kemajuan atlet di satu bidang hanya diketahui oleh profesional tersebut dan seringkali tidak sampai pada profesional lain. Contohnya, internis dan ahli gizi dalam mengakses dokumentasi satu sama lain, namun tidak ada informasi tentang konsultasi psikologis. Akibatnya, kondisi atlet memburuk setelah konsultasi psikologis diberhentikan pada Agustus 2022 dan spesialis gangguan makan baru dilibatkan setelah 1,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka teoritis untuk perawatan tim multidisipliner ada, tantangan praktis seperti sumber daya terbatas, kendala waktu, dan kesulitan koordinasi antar profesional dari bidang yang berbeda seringkali menghambat kolaborasi yang efektif. Kurangnya kerjasama yang tepat antara anggota staf medis ini menyebabkan kemunduran kesehatan yang serius. Sekarang, mari kita analisis kasus ini menggunakan 4 teori psikologis yang berbeda, teori kognitif behavioral, teori psikodinamika, teori humanistik, dan teori biologis. Teori kognitif behavioral atau CBT. Teori CBT berfokus pada peran pikiran atau kognisi dan perilaku dalam perkembangan serta pemeliharaan gangguan mental. Asumsinya adalah bahwa pikiran disfungsional dapat memicu emosi negatif dan perilaku maladaptif. Pada kasus atlet ini, kita dapat melihat pola pikir disfungsional yang jelas. Atlet obsesif dalam menghitung kalori, meskipun ia tidak takut gemuk, melainkan khawatir tidak mengonsumsi cukup energi. Ini adalah distorsi kognitif yang mengarah pada pembatasan asupan kalori hingga rata-rata 1.200 kilokalori per hari. Perilaku membatasi diri dalam secara sosial, serta menolak undangan restoran karena keyakinannya tidak ada hidangan vegetarian yang cocok, juga merupakan perilaku yang dipicu oleh kognisi negatif. Proses ini diperparah oleh tekanan sosial dan olahraga yang dapat menyebabkan ketidakpuasan tubuh dan perilaku makan restriktif, seperti diusulkan oleh model Petri dan Greenleaf. Teori psikodinamika yang berakar pada gagasan Freud menekankan pengaruh pengalaman masa lalu, konflik bawah sadar, dan hubungan interpersonal awal dalam membentuk kepribadian dan masalah psikologis. Dalam konteks gangguan makan, ini bisa melibatkan masalah kontrol, otonomi, citra diri, atau konflik keluarga yang belum terselesaikan. Meskipun laporan kasus tidak memberikan detail mendalam tentang riwayat masa lalu atlet, kita dapat berspekulasi bahwa gangguan makan ini mungkin merupakan manifestasi dari kebutuhan yang mendalam akan kontrol di tengah tekanan yang dirasakan. Atlet ini sangat termotivasi oleh kinerja dan tidak menyadari kondisi kesehatannya yang serius. Hal ini bisa menunjukkan adanya dorongan internal yang kuat atau konflik terkait identitas dan penerimaan diri yang terekspresikan melalui kontrol atau makanan dan tubuh. Hubungan dengan pelatih yang khawatir tentang kesehatannya, namun atlet tetap ingin berkompetisi juga bisa dianalisis dari perspektif dinamika hubungan. Psikoterapi seperti yang direkomendasikan sangat penting untuk mengungkap dan mengatasi penyebab psikologis yang mendasari.
Teori humanistik menekankan potensi individu untuk tumbuh, aktualisasi diri, dan pentingnya pengalaman subjektif. Gangguan mental dipandang sebagai hasil dari penghambatan pertumbuhan pribadi atau ketidaksesuaian antara diri ideal dan diri nyata. Dari sudut pandang humanistik, atlet ini mungkin mengalami ketidaksesuaian yang signifikan antara diri sejati dan diri ideal sebagai seorang atlet yang sukses. Tekanan untuk mencapai kinerja optimal dan memenangkan medali mungkin telah mengaburkan kebutuhan fisik dan psikologis yang sebenarnya. Fokusnya pada berat badan dan diet yang ketat, bahkan ketika membahayakan kesehatannya, bisa menjadi upaya untuk mencapai versi ideal dirinya yang terdistorsi. Kurangnya kesadaran atlet akan kondisi kesehatannya yang serius juga dapat diinterpretasikan sebagai hambatan dalam aktualisasi diri dan pengenalan kebutuhan internalnya. Teori biologis mengemukakan bahwa gangguan mental termasuk gangguan makan memiliki dasar genetik, neurokimia, atau struktural di otak. Ini melibatkan ketidakseimbangan neurotransmitter, abnormalitas struktur otak, atau faktor genetik yang membuat seseorang lebih rentan. Kasus atlet ini menunjukkan beberapa indikator biologis yang relevan dan atlet mengalami amenore atau tidak menstruasi sejak 2020 dan kadar zat besi serum yang rendah. Ini menunjukkan dampak fisiologis yang signifikan dari pembatasan energi dan berat badan rendah. Kemudian, ia didiagnosis dengan osteoporosis dini di tulang belakang yang merupakan komplikasi serius dari anoreksia nervosa akibat ketidakseimbangan hormon dan kurangnya nutrisi. Kadar kolesterol tinggi yang konsisten juga dicatat, yang menurut penelitian dapat meningkatkan pada kasus AN karena kompensasi tubuh terhadap defisit energi. Munculnya nyeri perut parah dan masalah fungsi hati juga menunjukkan adanya gangguan fisiologis yang parah. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demi pun memberikan wawasan yang berharga, setiap teori juga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas gangguan makan. Mari kita bahas satu persatu. Teori CBT sangat kuat dalam menjelaskan siklus pikiran, perilaku yang terjadi pada anoreksia nervosa. Terapi ini secara langsung menargetkan distorsi kognitif dan perilaku pembatasan makan yang merupakan inti dari gangguan ini. Kelemahan dari teori CBT, di mana meskipun CBT sangat efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku yang maladaptif, salah satu kelemahannya adalah terkadang kurang dalam mengatasi akar masalah emosional atau trauma yang mungkin berkontribusi pada gangguan makan. Pada kasus ini, jika ada konflik internal yang lebih dalam atau pengalaman masa lalu yang tidak terungkap, CBT mungkin perlu dilengkapi dengan pendekatan lain untuk pemulihan jangka panjang. Kekuatan dari teori psikodinamika atau psikoanalisis, di mana teori ini memungkinkan kita untuk melihat melampaui gejala permukaan dan mengeksplorasi akar masalah yang lebih dalam, seperti isu-isu emosional atau konflik internal yang belum terselesaikan yang mungkin berkontribusi pada gangguan makan. Kelemahan dari teori psikodinamika atau psikoanalisis adalah di mana teori psikodinamika sifatnya kurang empiris dan sulit diukur secara ilmiah. Penanganan seringkali memakan waktu lama dan tidak selalu langsung berfokus pada gejala perilaku yang paling mengganggu. Dalam kasus seperti atlet ini, di mana ada urgensi medis karena kondisi fisik yang memburuk, pendekatan psikodinamika saja mungkin tidak cukup cepat untuk mengatasi krisis akut. Kekuatan dari teori humanistik, di mana pendekatan humanistik menyoroti pentingnya penerimaan diri, otonomi, dan motivasi internal dalam pemulihan.
Ini mendukung gagasan bahwa individu memiliki kapasitas untuk tumbuh dan sembuh, dan penanganan harus berpusat pada individu. Kelemahan dari teori humanistik, di mana meskipun kuat dalam mempromosikan pertumbuhan pribadi dan otonomi, kadang-kadang dikritik karena kurangnya struktur dan fokus pada aspek patologis gangguan mental. Dalam kasus anoreksia nervosa yang parah, di mana atlet mungkin tidak memiliki kesadaran penuh tentang masalahnya atau resisten terhadap perubahan, pendekatan yang terlalu berpusat pada klien tanpa intervensi yang lebih terarah mungkin tidak efektif pada tahap awal. Kekuatan dari teori biologis, di mana teori biologis memberikan pemahaman yang kuat tentang dasar fisik dari gangguan makan dan pentingnya intervensi medis dan nutrisi untuk mengatasi komplikasi kesehatan. Ini juga menekankan mengapa penekanan multidisipliner sangat penting. Kelemahan dari teori biologis atau neurobiologis adalah di mana teori biologis resikonya untuk mereduksi kompleksitas gangguan makan hanya pada aspek fisiologis. Meskipun faktor biologis jelas berperan, teori ini mungkin kurang menjelaskan faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang juga sangat mempengaruhi perkembangan dan pemeliharaan gangguan makan. Jika hanya berfokus pada perbaikan kondisi fisik tanpa mengatasi aspek mental dan emosional, pemulihan mungkin tidak akan berkelanjutan seperti yang ditunjukkan oleh kasus ini ketika konsultasi psikologis sempat dihentikan. Kesimpulan dan implikasi terapeutik. Sebagai kesimpulan, kasus atlet orienteering dengan anoreksia nervosa ini menegaskan bahwa gangguan makan adalah kondisi yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang. Setiap teori psikologi, kognitif behavioral, psikodinamika, humanistik, dan biologis menawarkan wawasan berharga, namun masing-masing juga memiliki keterbatasan. Pemahaman yang paling komprehensif datang dari integrasi semua perspektif ini. Implikasi terapeutik dari kasus ini sangat jelas. Pertama, deteksi dini dan intervensi yang tepat waktu sangat penting. Pelatih sebagai garis depan memiliki peran vital dalam mengidentifikasi perubahan halus pada perilaku makan atau kondisi fisik atlet yang harus segera diikuti dengan evaluasi medis. Kedua, ketika gejala gangguan makan teridentifikasi, keputusan untuk sementara menghentikan pelatihan atau kompetisi harus diambil untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan mental atlet. Ketiga, kasus ini menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner yang benar-benar terkoordinasi dan terintegrasi. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar profesional kesehatan, seperti yang terjadi pada kasus ini, dapat menyebabkan kemunduran serius dalam kondisi pasien. Pemulihan yang berkelanjutan hanya mungkin jika aspek fisik, nutrisi, dan psikologis ditangani secara terpadu. Ini membutuhkan strategi perawatan komprehensif yang mencakup dukungan psikologis, nutrisi, dan medis. Di masa depan, perlu dikembangkan metode screening yang lebih efektif, seperti pemeriksaan rutin atau kuesioner untuk atlet dan staf pelatih, serta penekanan yang lebih besar pada kolaborasi yang erat antar anggota tim medis. Hanya dengan upaya kolektif dan terpadu, kita dapat secara efektif mencegah, mendeteksi, dan mengobati gangguan makan, memastikan kesehatan dan kesejahteraan holistik bagi individu yang rentan.